Mereka Sudah Mati. Karya Arumi E. Kejadian 4 tahun lalu sebagai awal kemampuan mistis Violet. Violet Banyu Bening pernah mengalami kejadian mistis di sebuah danau di desa kakeknya. Dia hampir tenggelam di danau itu, tapi seorang pemuda dingin menyelamatkannya. Ternyata yang menyelamatkannya itu adalah anak tetangganya yang sedang koma dan keesokannya meninggal. Sejak saat itu Violet bisa melihat roh yang mirip dengan seseorang yang masih hidup berdiri di samping orang tersebut bagai kembaran gaib. Violet kebingungan karena beberapa kali dia melihat kembaran gaib seseorang muncul, tak lama kemudian orang itu meninggal. Sampai akhirnya dia menemukan Salengar yang meyakini munculnya kembaran gaib seseorang di samping orang tersebut secara tiba-tiba adalah pertanda orang itu akan meninggal. Sungguh, ini kemampuan yang mengerikan, bukan? Violet berangan-angan. Andaikan dia tidak pergi ke danau itu seorang diri di hari itu, mungkin sekarang dia masih menjadi manusia normal dan hidup tenang. Terseret ke dunia mistis di sebuah rumah sakit. 4 tahun kemudian, Violet lulus akademi perawat dan magang di sebuah rumah sakit di Jakarta, yang bangunannya paduan gedung lama dan gedung baru. Di bagian gedung lama, Violet bisa merasakan aura yang berbeda. Aura muram, sunyi, sepi, dan redup. Seolah ada energi negatif yang tertinggal di ruang-ruang lama itu. Bekerja di rumah sakit membuat Violet semakin sering melihat roh-roh yang mirip dengan pasien-pasien. Karena di rumah sakit, banyak pasien dengan penyakit parah dan sekarat. Hingga suatu malam ketika sedang bertugas jaga, Violet terjebak masuk ke ruang rawat inap anak yang sebenarnya sudah tidak ada. Di tempat itu, dia melihat pasien anak-anak dan seorang suster kepala. Keesokan harinya, Violet baru menyadari tempat yang dia masuki itu sebenarnya adalah taman belakang yang bersebelahan dengan ruang jenazah. Violet heran, mengapa dia bisa melihat banyak makhluk tak kasat mata di rumah sakit itu. Padahal, biasanya yang dia lihat hanya roh yang mirip dengan seseorang yang akan meninggal. Apakah kemampuan supranaturalnya semakin bertambah? Sejujurnya, kenyataan ini membuat Violet semakin takut. Karena kemanapun dia pergi, ke setiap sudut rumah sakit, dia bisa melihat makhluk gaib. Gadis kecil berkepang 2 yang ternyata hantu. Suatu hari ketika sedang bertugas di rumah sakit, Violet bertemu seorang gadis kecil berkepang 2 yang ternyata adalah hantu. Sejak itu, berbagai kejadian aneh dialami Violet di tempatnya bekerja itu. Violet penasaran. Lantas, dia menyelidiki siapa sebenarnya hantu gadis kecil berkepang 2 itu dan siapa sebenarnya suster kepala yang menjebaknya masuk ke dunia gaib di taman belakang. Di rumah sakit itu, Violet mulai akrab dengan seorang dokter magang bernama Bian. Sering menjadi tempatnya berdiskusi jika dia menemukan hal aneh di rumah sakit itu. Violet juga semakin dekat dengan seorang dokter spesialis anak yang diam-diam dia sukai, bernama Tama. Kehadiran dokter Tama cukup membuat Violet masih semangat bekerja di rumah sakit itu dan merasa terhibur di sela-sela harinya yang muram karena sering melihat makhluk gaib. Kemudian, mulai muncul kejadian mencurigakan di rumah sakit itu. Beberapa pasien anak yang tidak ditunggui orang tuanya sibuk bermain dengan anak yang mereka sebut teman. Tapi tak ada orang dewasa yang bisa melihat teman itu. Semua pasien anak itu sama, menyebut nama temannya itu Elsa. Violet curiga. Elsa adalah hantu gadis kecil berkepang 2 yang pernah dilihatnya masuk ke ruang jenazah di samping taman belakang. Satu persatu pasien anak yang telah diajak main Elsa meninggal. Violet menduga anak-anak itu meninggal bukan hanya karena penyakitnya, tapi karena ajakan hantu Elsa. Hantu Elsa menjebak pasien anak-anak itu ke dunia mistis di taman belakang. Violet penasaran, apa yang pernah terjadi di halaman belakang itu, hingga sering terjadi hal-hal mistis di sana. Dokter dan perawat mulai ikut menjadi korban serangan hantu.
ketenangan di rumah sakit itu semakin terusik ketika ada perawat yang diganggu hantu anak-anak saat mengantar jenazah ke ruang jenazah di samping taman belakang. Perawat itu ditemukan pingsan di taman belakang dengan bekas genggaman jari tangan di sekujur kaki dan tangannya, meninggalkan bekas memar-memar berwarna kebiruan. Seorang pasien anak bernama Rara juga mengalami hal yang sama, hingga Rara sekarat dan muncul roh kembarannya. Violet yang bisa melihat roh kembaran Rara merasa khawatir, itu pertanda Rara akan meninggal. Tapi, roh kembaran Rara mendarbian dan minta tolong untuk diselamatkan. Bukan hanya pasien anak-anak yang menjadi korban, hantu Elsa mulai menyerang Dokter Tama, hingga tangannya terluka dan infeksi. Dokter Tama dan Dokter Bian awalnya meragukan cerita Violet tentang makhluk-makhluk gaib yang bisa dilihatnya. Namun, setelah ikut mengalami hal-hal mistis, akhirnya mereka percaya cerita Violet bahwa ada makhluk-makhluk tak kasat mata yang berkeliaran di rumah sakit itu. Menyelidiki penyebab hantu-hantu mengganggu rumah sakit itu. Violet semakin gencar menyelidiki siapa Elsa dan hantu suster kepala. Hingga akhirnya, Violet mendapatkan informasi. 2 tahun lalu, pernah ada pasien anak bernama Elsa yang hilang ketika dirawat di rumah sakit itu, dan belum ditemukan hingga sekarang. Violet yakin, sebenarnya Elsa sudah meninggal, tetapi jasadnya terkubur di area rumah sakit itu. Karena itu, hantu Elsa gentayangan dan mengganggu pasien anak-anak. Satu persatu kemungkinan diselidiki Violet. Namun, dia belum menemukan jawaban. Hingga akhirnya 2 perawat kembali jadi korban hantu anak-anak dan hantu suster kepala di taman belakang. Kepada 2 perawat itu, hantu suster kepala itu mengakui bernama Sofia. Dibantu Dokter Tama dan Dokter Bian, Violet terus menyelidiki siapa sesungguhnya Suster Sofia. Tapi anehnya, setelah dia menanyai semua pegawai rumah sakit yang bekerja paling lama di sana, tidak ada yang tahu tentang suster kepala rawat inap anak bernama Sofia yang telah meninggal. Hingga penyelidikan Violet sampai pada seorang pegawai rumah sakit yang dia curigai. Tapi, untuk mengumpulkan bukti, Violet harus menemukan jasad Elsa terlebih dulu. Bersama Dokter Bian, Violet nekat menggali taman belakang. Karena Violet yakin jasad Elsa terkubur di sana. Namun setelah mereka bersusah payah menggali, jasad Elsa tetap tidak mereka temukan. Sedangkan hantu Elsa yang bergentayangan terus mengganggu pasien anak-anak dan membuat mereka semakin sakit. Bisakah Violet menemukan jasad Elsa dan menghentikan gangguan hantu Elsa? Siapakah yang telah membunuh dan mengubur jasad Elsa? Apakah pelakunya masih ada di rumah sakit itu? Pertanyaan-pertanyaan itu adalah poin menarik dalam novel ini yang akan membuat pembaca semakin penasaran dan ingin terus membaca hingga halaman terakhir. Walau ini cerita horor misteri, tetap ada pesan moral yang bisa dipetik dari kisah ini. Apapun orang tua, sisihkan waktu untuk memberi perhatian kepada anak. Jangan sampai terjadi kecelakaan tak terduga pada sang anak yang akan menjadi penyesalan seumur hidup. Selesaikan perselisihan keluarga. Jangan biarkan berlarut-larut hingga akhirnya terlambat mengucap maaf. Karena tak ada yang tahu dengan pasti kapan maut akan datang. Ada beberapa manusia yang mendapat anugerah bisa berinteraksi dengan hal gaib atau melihat pertanda masa depan. Namun, itu sekadar pertanda. Hanya Allah yang berkuasa menentukan hidup dan matinya seseorang.